Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok satu mata kuliah Bahasa Indonesia beranggotakan dengan Saya Anissa Indrianti. Saya Bandu Aji Pambudi. Saya Fawazisya Murtado. Saya Hanira Medina Harsono. dan saya Tia Veronica Angelina. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Sederhana tapi Penting Penggunaan Perangkat Lunak Pajak untuk Bisnis Menengah PT XYZ. Dimulai dari pendahuluan, perkembangan teknologi adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Teknologi akan terus berkembang dan dalam perkembangannya akan memberikan banyak kemudahan terkhusus dalam membantu pekerjaan manusia. Adapun contoh dari perkembangan teknologi saat ini adalah perangkat lunak. Dapat dikatakan bahwa hampir semua sektor kehidupan manusia sudah menggunakan perangkat lunak, mulai dari sektor kesehatan, urusan publik dan pemerintah, pendidikan, sosial politik, hingga industri bisnis. Terkhusus dalam industri bisnis, pemerintah juga ikut memanfaatkan kehadiran perangkat lunak berupa layanan perpajakan secara daring. Pada tahun 2017, Direktur Jenderal Pajak DJP telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor SE-42-PJ-2017 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online. Salah satu perusahaan yang menggunakan layanan perpajakan secara daring adalah PT XYZ. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan retail yang bergerak dalam bidang printer dan bagiannya Printer Solution dan Office Solution sejak tahun 2006. PT XYZ memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan perusahaan. Dengan adanya pelaporan pajak secara daring, PT XYZ merasa urusan perpajakan menjadi lebih efisien karena dalam aplikasi tersebut mengedepankan layanan cloud desk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dari perangkat lunak pajak pada PT XYZ, implementasi perangkat lunak pajak sebagai investasi pada PT XYZ, dan mengetahui pentingnya efek jangka panjang penggunaan perangkat lunak perpajakan pada PT XYZ. Untuk penelitian kali ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menganalisis dan mengobservasi data sampling volume transaksi penjualan pada PT XYZ selama kurun waktu tahun 2022. Adapun data sampling tersebut akan penulis gunakan untuk melihat tren penjualan dan transaksi pada PT XYZ selama tahun 2022. Adapun hasil penelitian kami dalam menyediakan servis printer, penjualan berbagai jenis printer dan perlengkapan, serta layanan antarjemput printer, PT XYZ telah berhasil membangun portofolio layanan yang beragam. Namun, walaupun telah memenangkan hati pelanggan dengan pelayanan terbaiknya, PT XYZ masih menggunakan proses manual dalam pencatatan dan pelaporan perpajakannya. Proses manual menciptakan potensi masalah, termasuk kesalahan manusia, kegagalan dalam mengoptimalkan sumber daya, risiko kesalahan perpajakan, dan kepatuhan yang kurang optimal terhadap regulasi perpajakan. PT XYZ harusnya dapat mengadopsi berbagai strategi pajak untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Dalam konteks ini, pengenalan perangkat lunak pajak menjadi solusi potensial bagi PT XYZ. Dalam penulisan artikel ini, kami akan membahas potensi manfaat dan perubahan yang mungkin terjadi dengan penerapan perangkat lunak pajak di PT XYZ. Proses manual dalam pencatatan dan pelaporan perpajakan di PT XYZ memberikan tantangan yang signifikan. Beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh perusahaan ini termasuk kesalahan manusia dan keterlambatan atau human error, kegagalan dalam mengoptimalkan sumber daya, risiko kesalahan perpajakan, dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.
Masuk dalam pembahasan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, dalam era bisnis yang terus berkembang seperti PT XYZ saat ini, adaptasi terhadap kemajuan teknologi menjadi kunci utama dalam menjaga kelangsungan dan juga operasional perusahaan. Namun, proses manual dalam pencatatan dan pelaporan perpajakan dapat menjadi hambatan di era digital saat ini juga. PT XYZ dapat mengatasi tantangan ini tentunya dengan menerapkan perangkat lunak pajak pada transaksi sehari-harinya, yang mana memberikan manfaat berupa otomisasi pencatatan dan pelaporan, analisis data yang cepat dan akurat, pembaruan otomatis terhadap perubahan regulasi, penghematan waktu dan sumber daya, serta peningkatan kepatuhan dan pengurangan risiko hukum. Implementasi perangkat lunak pajak seharusnya dianggap sebagai investasi jangka panjang daripada sekedar biaya besar yang dikeluarkan secara cuma-cuma. Maka dari itu, PT XYZ dalam penerapannya perlu mempertimbangkan apakah perangkat lunak yang akan diadopsi dapat memenuhi kebutuhan pencatatan dan juga pelaporan perpajakan perusahaan. Meskipun dirancang user-friendly, pemahaman mendalam tentang fungsionalitasnya diperlukan untuk penggunaan yang efektif. Tantangan dalam implementasi perangkat lunak pajak di PT XYZ ini melibatkan integrasi dengan sistem yang sudah ada, keamanan data, dan juga pembaruan berkala. Penggunaan perangkat lunak pajak bukan hanya implementasi teknologi, tetapi juga keputusan strategis yang harus dibuat oleh PT XYZ. Maka dari itu, PT XYZ perlu mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, termasuk pengembalian investasi dan juga perubahan dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, pentingnya efek jangka panjang penggunaan perangkat lunak perpajakan, di mana sumber daya manusia yang sebelumnya terlibat dalam pencatatan serta pelaporan perpajakan yang dapat dialokasikan untuk tugas-tugas yang lebih strategis, serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Perangkat lunak sendiri menyediakan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan akurasi perhitungan perpajakan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang. Perangkat lunak pajak modern bukan hanya sekedar alat untuk pencatatan serta pelaporan. Dalam era di mana kepercayaan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya sangatlah penting, penggunaan perangkat lunak pajak dapat meningkatkan kredibilitas PT XYZ, menunjukkan komitmen terhadap inovasi, dan kepatuhan perpajakan dapat meningkatkan citra dari perusahaan di mata pelanggan maupun investor. Penggunaan perangkat lunak pajak sendiri, meskipun tampak sederhana, akan tetapi dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap operasional serta keberlanjutan perusahaan. Implementasi perangkat lunak pajak sendiri merupakan langkah yang strategis, tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mengukuhkan fondasi untuk pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka yang panjang. PT XYZ harus melihat penggunaan perangkat lunak pajak bukan hanya sebagai keharusan, akan tetapi juga sebagai investasi yang kritis untuk kesuksesan serta keberlanjutan bisnis di era digital. Selanjutnya, pemanfaatan berbagai aplikasi perpajakan memiliki peran yang krusial dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pajak, yaitu aplikasi e-faktur. Berperan memainkan dalam otomatisasi proses penerbitan serta penerimaan faktur pajak. Kemudian aplikasi eSPT, di mana aplikasi ini memungkinkan PT XYZ untuk melakukan pelaporan SPT tahunan secara daring, yang dapat menghemat waktu serta upaya yang sebelumnya dibutuhkan dalam proses manual. Kemudian fitur DJP online seperti e-Bupot, e-Filing, e-Form, dan e-Billing. Apabila PT XYZ sudah menjadi PKP, maka aplikasi tersebut dapat berkontribusi serta efisiensi perpajakan di PT XYZ. Masuk kepada kesimpulan atas penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa manfaat yang didapatkan oleh PT XYZ saat mengimplementasikan penggunaan perangkat lunak pajak sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, yaitu otomatisasi pencatatan dan pelaporan. Yang kedua, analisis data yang cepat dan akurat. Yang ketiga, pembaruan otomatis terhadap perubahan regulasi. Keempat, penghematan waktu dan sumber daya. Dan yang kelima, peningkatan kepatuhan dan pengurangan risiko hukum.
Sebagai pertimbangan dalam pengimplementasian perangkat lunak, penting bagi PT XYZ untuk mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengimplementasikan perangkat lunak pajak. Pertama, perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh tentang kebutuhan spesifiknya. Kedua, pelatihan staf menjadi hal yang krusial. Meskipun perangkat lunak pajak dirancang untuk menjadi user-friendly, pemahaman yang baik tentang fungsionalitasnya akan memastikan penggunaan yang efektif dan optimal. Selain itu, PT XYZ perlu mempertimbangkan beberapa tantangan yang mungkin dihadapi saat mengimplementasikan penggunaan perangkat lunak pajak, di antaranya integrasi sistem yang ada, keamanan data, pembaruan berkala. Adapun pada PT XYZ, pemanfaatan berbagai aplikasi perpajakan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu e-faktur, e-SPT, dan aplikasi pajak lainnya, memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pajak. Berikut daftar pustaka pada deadline kali ini. Kami menggunakan sumber dari Kompas, acehprof.go.id, klikpajak.id, onlinepajak.com, stekom.aceh.id, serta onlinepajak.com. Seperti yang terlihat pada yang di layar. Terima kasih. Kami akhiri kesimpulan dan presentasi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.